Pak Jem, Siap, bentar. bisa sedikit Pak Jem? Pak Jem. Misteri komunikasi terakhir pilot ATR 42500 dengan petugas Air Traffic Controller hingga kini masih belum terungkap. General Manager Airnav Makassar Air Traffic Service Center, yakni Kristanto, belum memberikan konfirmasi kepada awak media terkait dengan percakapan krusial tersebut. Hingga hari kelima pasca jatuhnya pesawat ATR milik Indonesia Air Transport, banyak pertanyaan masih menggantung terkait dengan insiden tersebut. Salah satunya adalah percakapan terakhir antara pilot dan petugas menara navigasi udara. Informasi yang disampaikan Airnav sejauh ini terbatas, hanya menyebut arahan koreksi jalur penerbangan. Tak ada penjelasan detail terkait dengan kondisi pesawat maupun respon dari pilot saat kecelakaan terjadi. Kristanto tampak berada di kantor Basarnas Makassar bertepatan dengan kunjungan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia yakni Suntana pada Rabu 21 Januari. Ia pun enggan memberikan keterangan terkait insiden ini. Sebagai informasi, pesawat dengan registrasi PKTHT dilaporkan kehilangan komunikasi setelah menerima arahan terakhir dari ATC Makassar. Pesawat jenis ATR 42500 buatan tahun 2000 dipiloti oleh Kapten Adi Dahananto dan sedang melakukan pendekatan ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi keluar jalur sehingga TC memberikan arahan koreksi posisi. Setelah penyampaian arahan terakhir, komunikasi terputus dan pesawat dinyatakan hilang kontak. ATC Makassar segera mendeklarasikan fase darurat dan berkoordinasi dengan Basarnas serta aparat kepolisian. Adapun proses pencarian difokuskan di wilayah Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-Leang Kabupaten Maros sekaligus dijadikan lokasi posko Basarnas. Izin Pak Jem, Airnav Pak Jem. Siap, bentar. Bisa sedikit Pak Jem? Pak Jem. Nah, yang pan terekam jadi sini. Itu saya yang lucu. Iya itu. Airnav. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua perangkat penting pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Rabu 21 Januari. Kedua perangkat tersebut diduga black box dan cockpit voice recorder atau CVR yang masih menempel pada bagian ekor pesawat. Kotak hitam tersebut ditemukan dalam kondisi utuh dan menjadi fokus utama dalam operasi evakuasi. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar yakni Andi Sultan menyatakan kedua perangkat telah berhasil dilepas oleh tim SAR di lokasi ditemukan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Renaldi. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih yang studio dan selamat sore untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali seperti yang tadi disampaikan, di mana dua barang telah ditemukan oleh tim SAR gabungan di Gunung Bulu Saraung, di mana yang ditemukan itu ada black box dan juga CVR. Tadi Andi Sultan selaku Kasih Ops Basarnas Kota Makassar sudah menyampaikan di mana temuan dua bagian atau benda penting tersebut itu ditemukan di kedalaman sekitar 150 meter dari dasar, maksud saya dari puncak gunung Bulu Saraung, di mana black box ini saat ini masih dalam proses evakuasi dan kemungkinan akan berada di posko utama posko utama SAR gabungan di kantor desa Kelompok Bulu ini mungkin sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore hari nantinya. Seperti itu kiranya.
Baik, rekan Renaldi, bisa dilaporkan apa saja kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam proses evakuasi perangkat dari lokasi? Ya, baik, terima kasih dan memang tadi di mana Andi Sultan sempat menjelaskan uh, tentu ya banyak sekali kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan karena memang cuaca selama 4 hari pencarian korban dari pesawat ATR 42500 dan juga kotak hitam atau black box ini terkendala karena cuaca dan medan yang cukup ekstrim di lapangan. Dan di sana Gunung Bulu Sarawang ini juga tentu dihimpit oleh tebing-tebing yang curam sehingga menjadi kendala oleh para tim SAR gabungan untuk mengevakuasi black box tersebut. Dan dapat kita ketahui bersama juga, Tribuners, dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 ini dari di Gunung Bulu Sarawang pada Sabtu 17 Januari 2026 lalu. Di mana tadi kami terbaru mendapatkan informasi bahwa satu korban perempuan yang telah dievakuasi tersebut sudah diidentifikasi dan diketahui identitasnya. Dia adalah salah satu pramugari di pesawat ATR 42500 ini atas nama Florencia. Seperti itu kiranya. Baik, rekan Renaldi, kemudian bagaimana rencana tim SAR untuk pencarian selanjutnya setelah menemukan black box dan CVR ini? Ya, tentu setelah menemukan black box dan CVR ini, tim SAR gabungan juga tetap akan memfokuskan untuk pencarian 8 korban lainnya karena kita ketahui bersama di mana pesawat ATR 42500 ini ditumpangi oleh 10 penumpang, terdiri dari 3 penumpang dan 7 kru dari pesawat ATR 42500. Dan hingga pada sore hari ini, Tribuners, kami masih menantikan bagaimana update terbaru dan sudah berada di mana lokasi black box dan sejauh mana pencarian para korban, 8 korban lainnya di Gunung Bulu Sarawang, Sulawesi Selatan. Baik, rekan Renaldi, kemudian bagaimana peran black box dan CVR dalam mendukung investigasi untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat ATR ini? Ya baik, tentu black box ini sebagai bagian penting untuk pesawat tentunya Tribuners, karena black box ini adalah alat perekam mulai dari perekam suara dan juga perekam navigasi untuk pesawat, sehingga nantinya black box tersebut kemungkinan akan jika setelah sampai di posko utama nanti akan diserahkan ke pihak yang berwenang agar diidentifikasi apa penyebab kecelakaan dari pesawat ATR 42500 ini. Seperti itu kiranya. Baik, rekan Renaldi, apakah ada update terbaru terkait dengan proses evakuasi dari tim SAR di lapangan? Baik, tadi kami sudah mendapatkan beberapa informasi dan untuk pencarian korban hingga hari kelima ini, tentu belum di mana tim SAR gabungan belum menemukan korban lainnya, namun mereka masih akan tetap terus menyisir mulai dari bawah hingga puncak Gunung Bulu Sarawang untuk mencari korban-korban lainnya. Dan terakhir informasi yang kami terima, 2 korban yang telah ditemukan ini sudah dijemput. Maksud saya 1 dari 2 korban tersebut sudah dijemput oleh keluarganya di RS Bayangkara Kota Makassar karena identitasnya sudah diketahui, yaitu Florencia selaku pramugari di pesawat ATR 42500 di Barat. Dan saat ini tim SAR juga masih berupaya untuk mencari 8 korban lainnya di Gunung Bulu Sarawang, Sulawesi Selatan. Seperti itu caranya. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebenarnya ada 2,
yang sekarang saat ini kami lepas, teman-teman tim SAR gabungan lepas itu ada black box sama CPI. Setelah konfirmasi dengan koordinasi dengan Pak Asrem sama Asop dengan KNKT, memang kemarin dia sudah mengatakan bahwa ada 2 alat di ekor, itu CPR sama black box, yang dimana berfungsi hampir sama dalam untuk merekam kondisi di pesawat tersebut. Tadi sudah juga dijelaskan untuk wilayah pencarian lagi mungkin akan kita fokuskan ke ekor, melihat dari kondisi saat ini di dekat ekor. Ini belum, masih sementara proses ESAR. Teman-teman, tadi sebagian kami sudah arahkan untuk melakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.